Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin wal muslimat dimanapun berada, alhamdulillah kita bertemu lagi, bisa silaturahim di media ini. Kesempatan kali ini di tengah-tengah kita melaksanakan ibadah puasa, salah satu puasa salah satu hikmahnya tentu dengan menahan lapar dan dahaga. Ini orang akan bisa merasakan penderitaan orang yang kelaparan. Jadi, dengan biasa lapar, ini diharapkan hatinya menjadi gampang tersentuh, rasa empati, melihat orang-orang yang kekurangan tentu akan bersedia untuk berbagi. Sehingga Ramadan ini di samping mendidik secara kesolehan pribadi, juga bisa mendidik kesolehan sosial. Oleh karena itulah di dalam puasa ini kemudian ada kaitannya dengan zakat, yang merupakan bentuk kemauan untuk berbagi kepada saudara-saudara yang ketepatan diberikan ujian, berikan kekurangan rezeki, dan bagi saudara muslim yang ketepatan diberikan rezeki berlebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu bentuk berbaginya salah satunya keharusan untuk mengeluarkan zakat yang dalam kaitannya Ramadan ini dengan istilah namanya zakat fitrah. Nah, dalam zakat fitrah inilah, di dalam orang yang puasa itu tidak akan sempurna pahalanya, bahkan bahasa hadisnya pahalanya masih menggantung kalau tidak didorong, tidak disempurnakan dengan menunaikan kewajiban berbayar zakat fitrah. Kalau dilihat dari nilainya tentu kecil, sekitar satu sok itu ya, kalau dikonversi ke kilogram bisa bervariasi, karena sok ini sebenarnya adalah ukuran volume, bukan ukuran berat, sehingga ketika dikonversi ke berat jenis atau dalam kilogram tentu akan bervariasi, mulai ada yang 2,7, 3 kilo dan seterusnya. Artinya dalam satu tahun paling tidak satu kali itu kita diwajibkan menunaikan namanya zakat fitrah dan dikaitkan dengan ibadah Ramadan. Satu tahun 3 kilo itu kan jadi relatif kecil, tapi makna ini adalah kesediaan untuk berbagi yang perlu terus ditumbuh kembangkan, tentu di dalam bulan-bulan selanjutnya. Orang yang menolong teman yang kesusahan, Allah juga akan menolong. Saya kira seperti itu dalam hadis-hadis yang sudah masyhur. Nah, dalam kesempatan saat ini, kapan? Nah, dalam menunaikan zakat fitrah ini ada beberapa waktu. Mulai ada namanya waktu jawas, ada waktu sunnah, waktu karohah, waktu makruh, bahkan ada waktu haram. Ada. Mulai masuk Ramadan ini sudah sah untuk menunaikan zakat fitrah. Orang sering mengistilahkan dengan takjil, ya, takjil karena bersegera. Ini hukumnya jawas, boleh. Artinya menunaikan zakat fitrah ketika sudah masuk bulan Ramadan hukumnya sah. Nah, kemudian yang paling utama, yang waktu fadilah, yaitu ketika mulai masuk malam hari raya, ya, malam hari raya itu sudah waktu yang utama. Kemudian kalau ditunaikan setelah imam melaksanakan sholat id, ini makruh, ya,
waktu, mengulur waktunya yang makruh. Bukan zakatnya, bukan makruh. Zakatnya tetap zakat fitrah. Nah, sampai diulur-ulur kalau tanpa ada udzur, tidak ada alasan syar'i, bisa baru kemudian ditunaikan hari sebelumnya bisa haram. Nah, jadi dalam menunaikan waktu melaksanakan zakat fitrah itu ada waktu jawaz, waktu sunnah, waktu makruh, dan waktu haram. Nah, ini perlu diperhatikan karena sebetulnya diharapkan pada waktu hari raya sampai 3 hari kemudian diharapkan tidak ada saudara-saudara muslim itu yang susah gara-gara tidak ada makanan pokok. Nah, itu berarti kan orang yang kebutuhan pokok tidak terpenuhi kan sedang diuji oleh kefakiran. Kalau susah karena tidak punya pulsa, nah itu kan lain lagi, itu kan bukan kebutuhan yang sangat standar. Nah, ini makanan pokok, kebutuhan standar sampai tidak ada, jangan sampai terjadi orang-orang saudara muslim ketika saudaranya sedang merayakan hari Yaum Masyhur, hari bergembira, ada yang kesusahan karena kebutuhan standar tidak terpenuhi. Nah, ini. Nah, yang ingin saya katakan adalah beberapa pemahaman yang mengatakan bahwa ketika sholat zakat fitrah ditunaikan setelah imam sholat id, itu tidak zakat fitrah namanya, sedekah biasa. Nah, ini harus hati-hati pada itu. Karena memang mungkin dalam memahami sumbernya itu yang mungkin kurang tepat, karena Rasul tidak pernah mengatakan sedekah biasa, karena Rasul kan orang Arab, tidak mungkin pakai kata biasa gitu. Yang ada dalam memberikan penafsiran hadis man ada pada imam sholatul id itu, redaksi hadisnya kan bayas sodakotun minas sodako, itu tetap dinamakan sodako. Para fuqaha memberikan penafsiran artinya sodako yang dimakruhkan karena terlambat kalau tidak ada udzur. Nah, tetap namanya zakat fitrah, cuma karena mengulur waktu menjadi hukumnya makruh, bisa haram, dan seterusnya. Bagaimana sholat? Kalau kita mengulur-ulur sholat, kan bisa sholatnya tetap wajib. Yang diharamkan, yang dimakruhkan itu karena mengulur-ulur waktunya, tidak segera menunaikan tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini saya kira tentang sedikit fikih zakat fitrah. Dan yang paling penting dari hal yang perlu dicatatkan, digarisbawahi, semoga puasa kita di samping menjadikan kita soleh secara pribadi, juga menjadikan kita soleh secara sosial, kesolehan sosial. Karena kita juga di samping makhluk hamba Allah juga mendapat amanah sebagai khalifah yang tentu harus memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, saya kira cukup sekian yang saya sampaikan pada kesempatan saat ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya, khususnya bukan buat saya sendiri, dan semoga juga buat para kaum muslimin muslimat, pemerhati media ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.